Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih berikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita sudah dalam sehat walafiat ya. Hari ini pelajaran agama Islam hari ini kita akan masih membahas bab 1 ya. Membahas bab 1 itu kemarin judulnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Kemarin sudah dibahas ya tentang bagaimana agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang yang sudah dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, ataupun orang yang jauh dari Allah. Itu kemarin sudah kita bahas bareng-bareng, kita baca di halaman 2. Dan sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu yang D, makna Al-Asmaul Husna. Tapi sebelumnya nanti Bapak akan kasihkan absen ya, tolong diisi list absennya. Kalaupun tidak bisa ngisi list absennya, tentunya berikan alasan kenapa tidak hadir ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama. Kita dibuka bukunya halaman yang keempat. D, judulnya makna Al-Asmaul Husna. Anak-anakku, Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Sesuai dengan firman Allah, ini ada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bunyinya seperti ini. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna. Ini ditulisannya di sini ya, tapi di Al-Quran itu yul. Ya, tolong harokatnya dirubah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ayat ini, bermohonlah kepada Allah dengan menggunakan namanya. Nah, di sini akan dibahas di bab ini ada 4 nama-nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama atau Asmaul Husna itu ada 99. Itu yang biasa kita sering baca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, sampai seterusnya. Itu ada 99. Bahkan ketika kita memohon kepada Allah, mau minta kesehatan, mau minta ilmu, mau minta rezeki, mau minta kemudahan, itu bermohon kepada Allah dengan nama-nama itu, yakin Allah akan memberikan jalan kepada kita. Oke? Nah, yang pertama di sini akan kita bahas. Yang pertama adalah Al-Asmaul Husna, namanya Al-Alim. Al-Alim. Al-Alim itu artinya Maha Mengetahui. Bayangkan,
Allah Maha mengetahui. Bahkan di sini dibaca di ayatnya surat Al-An'am. Di situ dikatakan Allah mengetahui bukan hanya yang nampak, bahkan yang tidak terlihat oleh kita Allah Maha tahu. Bahkan bukan hanya makhluk Allah, manusia. Mohon maaf, satu butir daun yang jatuh Allah Maha tahu. Binatang yang tidak terlihat oleh kita Allah Maha tahu. Apalagi tentang perbuatan manusia. Apapun yang kita lakukan saat ini di muka bumi ini, Allah Maha mengetahui. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah merasa dekat dengan Allah, maka dirinya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, membuat kerusakan di muka bumi ini, membuat kehancuran, menghancurkan tumbuh-tumbuhan, menghancurkan pohon-pohonan, merusak alam semesta ini. Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Kenapa? Karena semua yang ada di muka bumi ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai namanya Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh manusia, dan Allah mengetahui apa yang ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena Allah Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan, sembunyi yang tidak sembunyi, Allah Maha tahu. Mari kita sama-sama kita melakukan hal-hal yang positif. Kita belajar untuk mencari ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan mari kita sama-sama dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu, memberikan bimbingan kepada kita semua agar kita bahagia dunia dan akhirat. Selamat belajar. Tugas bagi kalian adalah menghafalkan Asmaul Husna. Ya, ini tugasnya, menghafalkan Asmaul Husna dari 1 sampai 2.